Selamat pagi, saudara-saudara kasih Tuhan. Ya. Hari ini kita akan berbakti, dan kebaktian kali ini khusus karena ada pribadi-pribadi yang akan dibaptiskan pada kebaktian hari ini. Ya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan percayakan pelayanan ini kepadaku. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan lebih dalam ku menyembah. Mari kita pusatkan pikiran kita untuk menyembah Dia yang Maha Besar. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu lelayakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Yesus besar kasih setia. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita bersatu dalam doa pembukaan. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Allah yang sungguh besar, Allah yang sungguh setia, yang sudah menganugerahi kami dengan keselamatan, karena Engkau sudah mengorbankan anak-Mu yang tunggal untuk menebus segala dosa kami. Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang begitu besar. Tuhan, pada kesempatan ini, kami akan mengantarkan pribadi-pribadi yang sudah percaya kepada Engkau, yang siap untuk dibaptiskan. Biarlah itu menjadi tonggak baru sebagai penyerahan diri kepadamu Tuhan, dan sebagai awal mereka dipimpin kehidupannya oleh Roh-Mu yang kudus. Kami serahkan saudara kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Juga pimpinlah waktu kebaktian ini dari awal hingga akhir. Biarlah kami memuji dan memuja Engkau dengan sepenuh hati kami. Berkatilah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang kami silakan untuk duduk kembali. Baptisan tidak menyelamatkan, tapi baptisan itu penting sebagai tanda kita seorang Kristen memulai hidup yang baru. Berpindah dari kehidupan yang lama menuju kehidupan yang baru yang disertai oleh penyertaan Roh Kudus. Mari kita memuji Tuhan, sejak ku terima Yesus. Perubahan ajaib sudah ku alami sejak ku terima Yesus. Hidupku bersinari terang surgawi sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Berbagai jiwaku sukacita penuh sejak ku terima Yesus. Ku berpaling sekarang ke jalan benar sejak ku terima Yesus. Terhapuslah segala dosaku yang besar sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, berbagai jiwaku sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus, sekarang harapan dan semangat penuh. Sejak ku terima Yesus, aku tak timbang lagi hati. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Semoga jiwaku sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus. Tersedia di surga tempat bagiku. Sejak ku terima Yesus, ku menuju ke sana senang hatiku. Sejak ku
sukacita penuh sejak ku terima Yesus. Amin, saudara-saudara. Amin. Ya. Kita harus bermegah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus karena kita sudah menerimanya. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca dari Matius 4 ayat 1 sampai 14. Kita akan bacakan silih berganti dari mimbar ke sidang. Sidang Jumat kami silakan untuk bangkit berdiri. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya ke atas yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan memegangannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Menyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berkata." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang untuk melayani Yesus. Sidang kami persilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke dalam upacara baptisan, saya akan membacakan dari Roma 6 ayat 5 sampai ayat 3 sampai 5. Sebentar. Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Mari kita saksikan baptisan. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini 2 Oktober 2022 di hadapan Yesus Kristus dan sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Cimahi atau Bapak Ibu keluarga calon baptisan yang sudah hadir. Kita bersyukur. Inilah
seperti perintah firman Tuhan di dalam Amanat Agung Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih dukungan para orang tua, keluarga, terhadap putra-putri, saudara, anak cucu kita yang hari ini siap dibaptis. Mereka kurang lebih 3 bulan sudah ikut kelas baptisan. Tentunya tidak berhenti di situ dan terus semakin bertumbuh di kelas sekolah minggu dan persekutuan setiap hari bersama Tuhan. Inilah ke-8 saudara kita, anak kita, cucu kita yang akan dibaptis hari ini. Yang pertama yaitu saudari Vega. Hari ini Minggu 2 Oktober 2022 di hadapan Yesus Kristus dan Bapak Ibu Saudara semua, atas imannya kepada Yesus Kristus dan saudari Vega siap menerima Kristus, dan itulah dia mendapatkan anugerah jaminan keselamatan. Saya sebagai pendeta gereja baptis membaptis saudara Vega dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Berikutnya, saudara Kevin Lona. Karena imannya kepada Yesus Kristus, Kevin Lona siap menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Atau hari ini saya sebagai pendeta pengantar Injil Gereja Baptis Indonesia membaptis saudara Kevin Lona dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, saudara Gerin. Saudara Gerin Sihombing, karena imannya di dalam Yesus Kristus dan sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, di saat itulah Yesus menjamin kehidupan Gerin dan keselamatan karena imannya pada Yesus. Karena itu hari ini 2 Oktober 2022 saya sebagai pendeta pengantar Injil Gereja Baptis Indonesia Cimahi membaptis saudara Gerin dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya saudari Galandia. Karena imannya di dalam Yesus Kristus, saudari Galandia Mardika Maranatha, disitulah jaminan keselamatan Tuhan anugerahkan. Hari ini 2 Oktober 2022
Saudari Lovely, semenjak percaya Yesus Kristus dan semakin mengasihi Kristus, dan karena imannya, Lovely mendapat jaminan anugerah keselamatan dari Kristus. Saya sebagai pendeta pengantar Injil Gereja Baptis Indonesia Cimahi, hari ini 2 Oktober 2022 membaptis Lovely dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, Saudari Eva. Saudari Eva Natasha, karena imannya kepada Yesus Kristus dan pengakuannya, dan kita sudah mendengar kesaksiannya pribadi minggu yang lalu, atas dasar kasih karunia Yesus Kristus, karena iman Saudari Eva, keselamatan Yesus Kristus dianugerahkan. Karena itu hari ini 2 Oktober 2022, saya sebagai pendeta pengantar Injil Gereja Baptis Indonesia membaptis Saudara Eva dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya Saudara Rahman. Saudara Rahman Masaribu, karena imannya di dalam Yesus Kristus dan sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidupnya, itulah jaminan keselamatan Yesus anugerahkan hidup Saudara Rahman Pasaribu. Dan hari ini 2 Oktober 2022, saya sebagai pendeta pengantar Injil Gereja Baptis Indonesia Cimahi membaptis Saudara Rahman dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, silakan Bapak Amos. Saudara Amos, karena imannya juga di dalam Yesus Kristus dan kasih kemurahan Bapa yang dilimpahkan padanya, sejak percaya Yesus Kristus, iman menjamin keselamatan Bapak Amos. Karena itu hari ini Minggu 2 Oktober 2022, saya sebagai pendeta pengantar Injil Gereja Baptis Indonesia Cimahi membaptis Bapak Amos dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang semua jemaat berdiri. Mari kita mohon berkat dengan kerendahan hati kepada Allah Bapa kita. Kita serahkan saudara-saudara kita yang sudah dibaptis ke tangan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Kemuliaan hormat bagi Engkau Bapa di surga. Biarlah kedelapan anak-anak-Mu yang hari ini baru dibaptis, Tuhan anugerahkan hikmat kekuatan di dalam mengiring mengikut Engkau. Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu menumbuhkan iman. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu memberikan berkat kekuatan, sehingga kedelapan anak kami yang baru dibaptis semakin bertumbuh imannya kepada. Berkati keluarga dan kami sebagai saudara seiman dalam satu gereja ini, saling mengingatkan,
sehingga kedelapan saudara kami di dalam perlindungan, pertolongan, dan berkat dari Engkau. Juga berkati setiap orang tua dan kami semua melihat kemurahan Allah pada hari ini. Kiranya berkat tercurah bagi kami. Terpujilah Yesus Kristus, karena iman kami kepada Engkau dan saudara kami yang baru dibaptis. Berkat-Mu, pertolongan-Mu, hikmat-Mu berlimpah bagi kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari kita melanjutkan ibadah kembali dan Bapak Tripan Setio dipersilakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dukung dalam doa saudara-saudara kita yang baru saja dibaptis, karena biasanya si iblis tidak akan tinggal diam, dia akan berusaha untuk merebut mereka dari tangan Tuhan. Kita ingat bagaimana kita sudah baca tadi dari Matius, setelah Tuhan Yesus dibaptis dan melakukan puasa, dia dicobai iblis di padang gurun. Luar biasa, mulai dari perutnya, keinginannya, dan kemuliaannya. Ya. Nanti kita akan dengarkan lebih lanjut dalam khotbah. Ya. Sidang, mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan lagi dari bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amankan
Yono. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh sukacita. Karena kami bisa melihat pagi hari ini ada 8 saudara-saudara kami yang dibaptiskan. Terima kasih Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Terpujilah namamu yang agung ya Bapa. Dan kami serahkan saudara-saudara kami ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Agar Tuhan sendiri yang membimbing mereka, menguatkan mereka, melindungi mereka dengan Roh-Mu yang kudus yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Kami mengucap syukur juga Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bersukacita, boleh berbakti kepadamu, boleh memuji dan meninggikan namamu. Itu juga semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah rasa syukur kami, terimalah sembah kami, terimalah puji-pujian kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga memohon kepada-Mu untuk saudara-saudara kami khususnya yang lemah tubuh, yang sedang sakit di antara jemaat-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau menilik mereka satu persatu dan memberikan kesembuhan kepada mereka, memberikan pemulihan kepada mereka, sehingga mereka boleh sehat kembali dan boleh memuliakan nama Tuhan. Kami tak lupa juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang undur atau lemah imannya. Biarlah Tuhan menguatkan kembali mereka, sehingga mereka boleh bersemangat kembali, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mengabdikan hidupnya untuk-Mu Tuhan saja. Terima kasih Tuhan atas kemurahan, kebaikan yang selalu menyertai hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk program-program gereja kami. Kami berdoa untuk PKMP dan PKRP, beserta dengan segala sesuatunya Tuhan, termasuk pendidikan mereka, pekerjaan mereka, jodoh mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan yang terbaik untuk anak-anak-Mu ini. Kami juga tak lupa berdoa kegiatan PBI, WBI, dan juga sekolah minggu. Biarlah Tuhan memberkatinya, supaya gereja-Mu ini Tuhan menjadi gereja yang besar, yang memuliakan nama Tuhan, yang menjadi sarana bagi kami untuk mengabarkan kabar baik, sehingga banyak orang dapat dimenangkan, dapat mendengar kabar baik dan diselamatkan karena kemurahan-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Tak lupa kami juga berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia beserta dengan perangkatnya Tuhan, mulai dari BPN, pembina, juga Bamusnas. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya, dan juga termasuk program-programnya, di mana banyak program yang ingin mengagungkan nama-Mu, banyak program yang ingin memperkenalkan kepada bangsa kami tentang pentingnya kabar baik, yaitu keselamatan yang dari Engkau, datangnya Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati Tuhan semuanya itu. Kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberkati bangsa kami, memberkati para pemimpin bangsa kami, mulai daripada Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta dengan jajarannya, juga TNI dan Polri yang menjaga negara kami. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan hikmat kepada mereka agar dapat memimpin bangsa kami dengan baik, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang adil dan sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi, semua doa kami yang kurang sempurna ini kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang agung. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Pak Mr. Yono atas doa syafaatnya. Ya.
Sebelum kita memberi persembahan perpuluhan, kita akan memuji kembali dari Hidupku Tak Akan Sama. Lagu ini penuh semangat, kami undang kembali sidang cuma untuk bangkit berdiri, karena kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Satu-satunya sumber dari segalanya, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kau satu-satunya sumber dari segalanya, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kami silakan untuk duduk kembali. Kita masuk dalam ibadah persembahan dan perpuluhan yang akan dilayani oleh keluarga dari Bapak Susanto. Kami persilakan perwakilan dari keluarga Bapak Susanto. Ya, silakan Bapak Martin untuk memimpin doa persembahan. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia Tuhan yang sudah memimpin, memelihara kebaktian kami sampai saat ini Tuhan berjalan dengan baik. Dan tiba saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mengembalikan persembahan dan persepuluhan kami. Kau akan memberkati tangan-tangan yang akan memberi Tuhan dengan satu sukacita baru dalam setiap kehidupan kami. Kami akan mengelolanya Tuhan untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Amin.
Terima kasih saudara-saudara atas persembahan dan perpuluhan yang sudah saudara berikan dengan sukacita. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkatinya. Judul khotbah pada pagi siang ini adalah menang dalam pencobaan. Kita semua sebagai orang Kristen mungkin sering atau pernah dicobai. Tapi bagaimana kita bisa menang dalam setiap pencobaan? Mari kita sama-sama nanti menyimak dalam khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea. Tapi sebelumnya kita akan disiapkan oleh persembahan pujian dari WPI. Untuk itu kami persilahkan.
Tes, ya. Salam semuanya. Ya, pujian tadi mengingatkan kita bagaimana kesaksian Paulus setelah bertobat, setelah menerima Kristus. Ya. Dia fokus hidupnya ke depan, berlari-lari ingin mendapatkan mahkota kehidupan. Itu juga yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita sampai saat ini. Bagaimana kita fokus ke depan, berlari-lari mendapatkan mahkota. Sehingga kita tidak kecewa saat Kristus datang dan menyatakan dirinya. Ya, sebelum kita melihat firman Tuhan hari ini, ya, biasanya satu persatu janji baptisan, tolong ditampilkan Mas Ri. Ya. Ini mengingatkan kita semua, terlebih yang baru dibaptis, ya. Nah di sini, ya. Tadi sudah kita baca di kelas baptisan terakhir hari ini. Ini mengingatkan kita perjanjian gereja baptis. Ya. Ada beberapa poin juga saya tulis di buletin, mengingatkan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Secara rohani tercatat di kitab kehidupan. Secara administrasi, Bapak Ibu tercatat keanggotaannya di GPI Cimahi. Ya, kan itu hak kewajibannya juga kita perlu ketahui. Seperti apa? Ya, tadi sudah dibaca. Yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu. Yang pertama dulu. 3, 4. Saya yakin dan percaya setelah saya memperoleh pimpinan Roh Kudus dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka di hadirat Allah dan sidang jemaat ini dengan hikmat dan penuh sukacita saya masuk ke dalam persekutuan sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Kita sudah masuk tubuh. Biasanya yang belum dibaptis tercatat oleh orang tuanya. Tapi setelah dibaptis tercatat sendiri sebagai anggota tubuh Kristus secara administrasi di GPI Cimahi. 2 agak naik Mas. Ya kita baca 3, 4. Sebab itu saya berjanji dengan pertolongan Roh Kudus akan berbakti bersama-sama di dalam kasih Kristus, berusaha turut memajukan gereja ini dalam pengetahuan, kesucian, dan penghiburan, meningkatkan kerohanian, memelihara kebaktian, beserta upacara-upacara, tata tertib dan asas-asasnya, dengan ikhlas memberikan perpuluhan itu guna penyelenggaraan dan pembiayaan gereja bagi orang-orang yang kekurangan dan untuk pengabaran Injil kepada seluruh umat manusia di dunia. Bagaimana setelah kita menjadi anggota, ya, seperti janji tadi. Ya. Gereja ini bukan milik 1, 2, atau 5 pengurus, tapi milik Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di sini. Kan untuk memajukan gereja ini tanggung jawab kita semua. Hak dan kewajiban ada di dalam keanggotaan di situ. Salah satunya apa di situ? Mengembalikan 1/10 milik Tuhan. Manusia itu dasarnya serakah. Gaji seberapa kurang. Tapi firman Tuhan mengajarkan 1/10 milik Tuhan dikembalikan kepada Tuhan lewat gereja, itu sangat positif dan sukacita dalam keluarga dan kita bukti mentaati Tuhan. Puji Tuhan, pemuda-pemuda yang bekerja meskipun di luar kota, secara fisik nggak ada di tengah kita tiap minggu, tapi mereka setia ya, memberikan perpuluhan. Pasti keteladanan Bapak Ibu sebagai orang tua, opa, oma, luar biasa. Ya, sehingga gereja kita ini atas pertolongan Tuhan survive sampai hari ini. Di sini firman Tuhan yang mengajarkan bagi kita. Lanjut, agak naik. 3, 4. Saya berjanji untuk memelihara rasa kasih dalam keluarga, mendidik anak-anak dalam kerohanian, memimpin sanak saudara dalam kenalan,
dan persekutuan menjadi teladan yang baik dalam tingkah laku. Mari menghindari celaan yang tidak patut, menjauhkan diri dari minuman keras, menyalahgunakan obat bius dan perjudian. Berusaha untuk mengutamakan kepentingan gereja dan kemajuan kerajaan juru selamat. Ingat ya, keluarga yang baru viral, yang baru disanjung gitu ya. Semuanya pasti melihat di situ. Ya, Lesti dan Bilar itu terjadi KDRT. Ya, tidak menjaga kekudusan dalam keluarga. Ya, kita lihat berikutnya bersama-sama. 3, 4. Saya berjanji dalam pernikahan. Saya dengan sabar dan memenuhi ajaran dan nasihat-nasihat Alkitab mengenai pernikahan. Sehingga hidup kita tetap kudus, keluarga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Berikutnya, 3, 4. Saya berjanji pula bahwa di dalam persekutuan dengan Kristus ini saya akan membuang adat kebiasaan, kepercayaan agama saya yang lama dan penyembahan berhala atau jimat-jimat dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, dari 8 kemarin ada beberapa ya saudara kita yang dulu berhubungan dengan kehidupan kebiasaan lama harus ditanggalkan. Sehingga Yesus yang menjadi satu-satunya andalan juru selamat hidup kita. Terakhir, 3, 4. Selanjutnya saya berjanji akan memperhatikan sesama dalam kasih persaudaraan, mengingatkan dia dalam doa, membantu dalam keadaan sakit dan duka, sopan santun dan ramah dalam pergaulan, tidak mudah tersinggung, bersedia untuk berdamai, selalu ingat yang sudah ditetapkan oleh juru selamat saya. Ingat, ya, itu Bu Sri, Pak Sri sering tanya, Pak Pendeta si A itu kok lama nggak hadir kemana? Gitu ya. Pak Pendeta si B itu nggak hadir kemana? Itu bentuk kepedulian sebagai anggota tubuh Kristus. Menanyakan, ya. Guru sekolah minggu WA di grup muridnya, kenapa nggak hadir sekolah minggu hari ini? Bentuk kepedulian. Kita satu tubuh. Pasti kalau Bapak Ibu nggak kelihatan beberapa kali, di sini ada yang ngamati. Dan pasti tanya ke saya atau ke istri. Kemana dan kemana. Sehingga saya juga jawabnya jelas. Lagi pula saya berjanji, mari 3, 4. Bila mana saya pindah dari tempat ini, secepat mungkin akan menggabungkan diri dari gereja baptis lain atau gereja Kristen yang seasas. Supaya saya dapat memelihara dan mewujudkan perjanjian ini serta asas-asas firman Tuhan. Mengapa? Semenjak Yusril Issa Mahendra menjadi Menteri Kemhum di era Bapak SBY, saksi Yehova dilegalkan di negara kita. Karena itu kalau kita tidak mencari gereja seasas saudara, banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kita nggak tahu pemuda, Bapak Ibu pindah luar kota, harus mencari gereja seasas yang mengedepankan Yesus Kristus. Seperti saksi Yehova, nggak percaya Tritunggal, nggak percaya adanya Natal, dan yang lainnya. Karena itu di sini perlunya ya, mencari gereja seasas. Supaya yang sudah dibangun di atas dasar yang kuat, yang sehat, tidak sembarangan mencari gereja. Ingat, semenjak Yusril Issa Mahendra mencabut, saksi Yehova bergeraknya semakin leluasa. Karena sudah legal. Ini tantangan iman Kristen semakin kuat. Ya, itu perjanjian gereja baptis bagi saya kita semua untuk mewujudkan kepedulian, menumbuhkan gereja di sini untuk kemajuan kita. Ya. Kalau tidak menjadi anggota gereja bagaimana? Seperti tanaman, sini oke, sini oke, sini oke, semuanya dicoba. Bertumbuh mereka, bertumbuh tapi apa? Apa optimal? Kalau tanaman ini sering dicabut, ganti lagi, cabut, ganti lagi. Juga tidak mendidik rasa tanggung jawab orang tersebut.
Karena kemajuan gereja ini juga tanggung jawab kita. Usul, kepengurusan, pelayanan, yuk kita majukan gereja ini. Sebagai tanggung jawab kita penuh kemuliaan Allah melalui gereja kita ini. Karena itu, hari ini firman Tuhan saya beri judul menang dalam pencobaan. Mari kita berdoa dulu. Kami siap untuk belajar firman-Mu hari ini. Biarlah Roh Kudus berbicara dalam ibadah hari ini kepada kami semua, pribadi lepas pribadi. Sehingga kami dalam ibadah ini pulang diberkati karena firman-Mu, pujian, dan hidup kami serahkan dalam hari ini. Berfirmanlah Tuhan, pakai hamba-Mu di sini dengan kuat kuasa Roh Kudus dan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jam 11, jam 10 lebih 35. Biasanya ini sudah kesimpulan ya kalau khotbah itu sudah berakhir. Ya, karena ada upacara baptisan ya. Sedikit kita agak pulang jam 11-an nanti ya. Menang dalam pencobaan. Ya, ayat-ayat ini kita baca tadi, kita tidak melihat semua ayat 1 sampai 11 hari ini, cuma 1 sampai 5. Pencobaan yang pertama. Ya, karena itu sangat dalam jika kita melihat firman Tuhan meneladani Yesus menang dalam pencobaan. Dikatakan di situ, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa hari 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Mari kita melihat pencobaan Yesus yang pertama ini. Pencobaan datang setelah Yesus dibaptis. Karena itu ini mengingatkan ke-8 saudara kita tadi. Ya. Bagaimana pencobaan bertubi-tubi Yesus alami setelah itu dibaptis. Kita perlu belajar dari senior-senior kita sampai hari ini setia. Tidak meninggalkan imannya kepada Kristus. Meskipun bertubi-tubi tantangan ada. Tidak pernah menyangkal Yesus sedikit pun. Karena setelah dibaptis itu tantangannya semakin luar biasa. Bukan menakut-nakuti ini ya. Tapi Yesus sendiri ini yang menjadi teladan kita. Jadi Yesus setelah dibaptis pencobaan datang. Ujian datang. Ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu terbukalah. Ya, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Tatkala Allah Bapa sudah memproklamirkan, mengumumkan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ini menjadi senjata iblis nanti untuk menjatuhkan Kristus. Mari kita lihat pencobaan pertama Matius 1 ayat 1 terlebih dulu. Maka Yesus dibawa oleh Roh ya, ke padang gurun untuk dicoba iblis dan setelah ia berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Alkitab mencatat, ya, orang yang berpuasa 40 hari 40 makan, tidak makan dan minum, 3 tokoh ini. Musa, Elia, dan Yesus. Ya, ada tokoh dari India, Sindu Data itu mencoba enggak kuat. Ya.
Enggak makan, enggak minum. 40 hari, 40 makan. Karena itu Musa dan Elia dimuliakan di situ. Ya. Injil mencatat, Injil Matius 17:3. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Inilah 3 tokoh yang Alkitab catat orang berpuasa 40 hari 46. Musa menandakan zaman Taurat. Elia menandakan zaman para nabi. Yesus hadir. Semua janji-janji di perjanjian lama digenapi. Itulah zaman anugerah. Orang yang berpuasa 40 hari 40 malam. Elia bahkan nggak tidur gitu ya, melakukan perjalanan. Saat diintimidasi oleh Ahab, Isabel, dia harus ke gunung Allah. 40 hari 40 malam. Di sini Yesus setelah dibaptis menghadapi pencobaan. Lanjut, Ma. Pencobaan pertama. Pencobaan kedua kita lihat minggu depan. Pencobaan pertama. Ayat 3-4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini pencobaan pertama. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari firman Allah. Yesus mengutip dari mana? Lanjut. Di sini yang membuat iblis kelimpungan. Ya. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberikan engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti. Dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Allah. Yesus mengutip kitab Taurat Ulangan 8 ayat 3. Ingat si jahat, dikatakan manusia itu tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah. Apa maknanya ini? Nanti kita lihat. Lanjut, Mas. Di sini kata-katanya sangat dalam di sini. Bagaimana iblis mencobai Yesus. Dikatakan jika engkau anak Allah, ini strategi iblis. Jika engkau anak Allah, disebut dikatakan dipakai teks aslinya memakai uhios, eitu teu. Tidak memakai tekna, tidak memakai paidia, tapi memakai uhios. Betul-betul putra Allah yang mempunyai kedudukan menyelamatkan dengan pasti dunia ini. Untuk anak laki-laki di Yunani itu ada 3, tekna, juga paidia, atau teknon atau paidio. Kalau tekna itu jamak anak-anak, kalau teknon itu anak, tapi di sini memakai kata uhios, eitu teu, jika engkau anak Allah. Iblis tahu apa makna anak Allah. Waktu Yesus setelah dibaptis, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Itu dipakai senjata iblis, nanti kita lihat. Juga dikatakan di situ ada tertulis manusia hidup tidak bio. Tapi di situ teks aslinya sesetai ho anthropos. Sesetai itu dari kata soe. Soe itu mengandung makna hidup yang sesungguhnya, bukan bio. Kalau bio itu ya hidup, ayam, cari makan, lalu dijual atau disembelih, dan seterusnya, berputar itu. Tapi hidup orang yang ditebus itu, soe, di situ tertulis sesetai. Dari kata suwe itu hidup yang sebenarnya. Hidup karena anugerah Tuhan.
Hidup kita itu bukan bio. Lahir, makan, cari kerja, makan, istirahat, kerja, nikah, berputar lagi, sehingga hidup kita nggak ada seninya. Itulah hidup bio. Di luar ciptaan manusia, terlebih kita. Hidup kita sangat bernilai, bermartabat di hadapan Tuhan. Karena itu tidak sekedar makan saja, tidak sekedar minum saja. Tapi ada yang menghidupkan di balik itu, yaitu firman Allah. Mari kita melihat bagaimana iblis ingin menjatuhkan Yesus Kristus itu. Dikatakan di situ strategi iblis yang pertama, jika engkau anak Allah, hios tu teu. Jam doa kemarin, saya memaparkan apa makna anak Allah itu. Apa kuasanya? Iblis tahu. Yesus anak Allah mempunyai kuasa di surga dan di bumi. Tapi iblis ingin menjatuhkan Kristus. Jika engkau anak Allah, engkau pasti melakukan itu. Bisa mengubah batu menjadi roti. Yesus tidak butuh penghormatan dari iblis. Yesus lebih menekankan di sini, aku anak manusia, merendahkan dirinya hati. Apakah Yesus bisa? Bisa. Tapi Yesus tidak perlu menunjukkan penghormatan di mata iblis. Dasar kamu iblis ya tetap iblis. Dasar kamu jahat ya tetap jahat. Itulah hakikat iblis atau setan. Karena itu Yesus tidak menunjukkan otoritasnya, kemampuannya di hadapan iblis tersebut. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Iblis sangat lihai saudara, menjatuhkan kita. Seperti manusia pertama, menjatuhkan Adam dan Hawa. Pertanyaannya di daerah abu-abu. Sehingga manusia mudah jatuh dalam strategi iblis. Jadi jika engkau anak Allah. Yesus disuruh membuat mujizat padahal bisa, sangat kecil. Tapi apa gunanya? Di hadapan iblis melakukan itu. Dasar kamu iblis ya tetap iblis. Tahu otoritas Allah. Dan itu ingin Yesus gunakan tapi Yesus tidak melakukan itu. Lanjut. Strategi kedua iblis. Iblis mencari titik lemah. Jika engkau anak Allah pertama tadi, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Biasanya kalau orang sudah berpuasa itu apa? Dikatakan Alkitab tadi lapar. Bayangkan kalau 40 hari 40 malam nggak makan, nggak minum. Orang biasanya kalau lapar itu apa? Pak Kasiman? Tidurnya nyenyak enggak? Enggak. Kepalanya gimana, Mas Luis? Kalau orang lapar itu? Enak? Pusing. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang sering puasa Senin Kemis seperti itu. Keadaan orang lapar. Lah, iblis tahu. Ini yang sedang dibutuhkan Yesus. Titik lemahnya di situ. Saat lapar, ubahlah batu ini menjadi roti. Kau kan anak Allah, pasti bisa. Dan kau enggak akan kelaparan. Itu situasi dan kondisinya saat itu. Jadi, iblis tahu betul itu. Yang dibutuhkan Yesus yang baru puasa 40 hari 4. Ini titik lemah. Saudara, setiap diri kita punya titik lemah. Bagaimana kita mengantisipasi? Enggak Pak, masalah uang beres saya. Itu kesombongan, justru titik lemahnya di situ. Melihat cewek cantik saya enggak akan tergoda Pak, kuat. Pret gitu.
Justru di situ titik lemahnya, kelihatan orang di situ. Ya. Ingat, kisah Troa, tumit Achilles. Dia sakti mandraguna. Ya, di pedang, di tombak, semuanya. Tapi tatkala panah itu kena tumitnya di situ Achilles. Ya. Achilles Daud di mana? Titik kelemahan Daud di mana? Mata. Ya, melihat wanita cantik, seksi, ya, klepek. Yudas Iskariot titiknya mana? Masalah uang. Ya. Kita mempunyai titik lemah. Dan itulah jalan mulus iblis menjatuhkan kita. Mungkin Bapak Ibu gak dijelaskan tahu titik lemahnya Bilar di mana? Titik lemahnya Lesti di mana? Gitu ya. Itu kan lagi viral. Ya. Sehingga iblis itu masuk merusak keluarga tersebut. Kan itu saudara, kalau kita mengetahui titik lemah dan orang itu kelihatannya mampu, orang itu akan jatuh di area itu. Ingat Petrus, saya enggak akan menyangkal engkau Tuhan. Saya mati siap untuk engkau Tuhan. Itu karena jauh. Tapi tatkala tantangan itu di depan matanya, bagaimana Petrus? Enggak kenal. Khususnya yang baru dibaptis tadi. Saya siap ikut Yesus sampai mati. Saya siap. Tapi tatkala tantangan nanti di depan mata bagaimana? Sebab banyak anak-anak Tuhan hari ini, haleluya. Yes, sampai mati. Keluar gereja, titik lemahnya mulai dipengaruhi iblis, bagaimana? Meninggalkan Yesus. Tahun ini setia, 5 tahun lagi. Kalau janji-janji tadi tidak diimani, tidak dipelihara saudara, akan runtuh iman orang itu. Dan yang bersorak adalah iblis. Kan itu strategi iblis luar biasa. Ya. Jika engkau anak Allah dan perintahkan batu itu. Bagi Yesus kecil. Tapi Yesus tidak mau masuk dalam permainan si jahat, yaitu iblis. Lanjut. Di sini strategi iblis itu luar biasa. Iblis sangat pintar, lihai. Dan main di daerah abu-abu untuk menjatuhkan kita sebagai umat Allah. Perhatikan di situ. Iblis tidak pernah mengatakan apa? Bunuhlah. Tapi iblis apa? Ia hanya mengatakan, bukankah bahaya kalau dia terus-menerus hidup dan tidak pernah mengatakan itu. Enggak pernah berkata, to the point, bunuhlah, enggak. Iblis membisikkan, kalau dia itu terus-menerus hidup itu sangat berbahaya. Kan halus toh. Ya. Dan dikatakan iblis enggak pernah curilah, tapi apa? Iblis hanya mengatakan apa? Bukankah engkau lebih berhak mendapatkannya daripada sang Khalik atau pemilik bumi ini? Itu uangmu. Ngapain kamu kembalikan 1/10 kepada Tuhan? Itu bisikan-bisikan kelihatannya halus. Tapi sebenarnya kita menolak firman Tuhan itu. Itulah iblis saudara. Bisikannya sangat halus. Main di daerah abu-abu. Supaya kita tidak taat kepada firman Tuhan. Iblis hanya mengatakan, bukankah engkau lebih berhak, halus toh? Bukankah engkau lebih berhak, halus? Kalau firman Tuhan masalah perpuluhan apa? Kembalikan melalui rumah perbendaharaan tempat ibadah itu. Pak, perpuluhan saya untuk menolong si A, si B. Bagaimana? Tidak saya kembalikan ke gereja. Kalau kita anggota gereja di situ, dibawa ke gereja. Lalu saat ada program diusulkan, Pak ini untuk program PI sana ya, Pak ini untuk sosial sana ya. Itu kalau kita menjadi anggota gereja yang setia.
Iblis mainnya sangat licik, saudara. Abu-abu. Pasti gereja sangat senang dengan usulan Bapak Ibu. Pak, ini untuk PI, sangat senang. Pak, ini untuk si A, si B, sangat senang. Ya. Karena firman Tuhan mengajarkan seperti itu. Iblis hanya mengatakan, bukankah itu milikmu? Halus sekali. Ya. Juga dikatakan, bukankah engkau bisa sendiri tanpa Bapamu? Kamu dengan uang bisa sendiri. Enggak usah orang lain, kamu bisa sendiri. Tanpa orang lain pun kamu bisa. Halus kan? Sehingga mengeremehkan apa? Yang lain. Karena dia mempunyai kuasa, karena dia mempunyai uang. Kamu bisa. Ini saudara, permainan iblis, strategi iblis, main di daerah abu-abu. Sehingga kita membenarkan diri sendiri. Ya. Karena setiap godaan iblis itu endingnya mematikan. Yesus bisa mengetahui itu karena apa? Apal firman Tuhan. Bagaimana kita menang pencobaan, nanti kita lihat. Lanjut. Ini yang dikatakan Yesus. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ingat, banyak orang menyatakan bagaimana di mana Yesus usia 12 sampai 30 tahun. Ada yang mengatakan pergi ke India, pergi ke Cina, dan macam-macam tafsirannya. Budaya Yahudi saat itu usia 12 sampai 13 tahun, sampai 30 tahun, kalau belum 30 tahun nggak boleh ngajar di depan umum. Karena itu ini jelas. Wah, usia segini Yesus itu di sini dididik di sini. Wah, usia segini Yesus dididik. Karena itu paham betul mengenai Taurat. Karena itu tradisi. Kan tuh kalau ada ajaran-ajaran yang nggak sehat, nggak jelas, saudara. Oh, Yesus pergi ke India, Anan Krishna. Wah, Yesus pergi ke Tiongkok. Kan tuh Yesus apal. Sebelum usia 30 tahun atau 12 sampai 30 tahun, Yesus belajar tradisi, Taurat, kitab-kitab Nabi. Karena itu apal. Yesus bisa mengatakan ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, ingat. Bukan karena dia anak Allah yang serba tahu, enggak. Dia menjadi teladan kita, dia mau belajar, saudara. Karena dia apal isinya Taurat itu. Tatkala iblis berkata gini, Yesus langsung tangkis ini. Tatkala iblis berkata ini, Yesus tangkis ini. Kita layak dan patut belajar dari Yesus di sini. Ya. Dan dikatakan dirinya, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus roti hidup dan air kehidupan. Bangsa Israel 40 tahun kelaparan dan sebagainya, siapa yang beri? Dari langit. Tuhan turunkan mana? Tuhan turunkan makanan. Kadang hal ini membuat kita lupa. Sehingga yang kita kejar itu masalah perut. Masalah perut. Padahal kita ada saat ini, kita percaya Kristus karena kita mengimani Sang Firman hidup itu. Disinilah Yesus tegaskan, akulah roti hidup. Sang Firman yang hidup. Sang Firman yang sudah menjadi manusia. Karena itu saat kita percaya Kristus, kita mempunyai jaminan hidup yang pasti. Lanjut. Dikatakan juga, ya, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Karena itu kemuliaan ada di padanya. Dan dikatakan sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu mana surgawi. Ialah roti hidup. Ingat, Yesus bisa menangkal serangan iblis, kelihatannya mengutip Alkitab, tapi Yesus menyerang balik. Iblis jadi kelabakan.
Manusia hidup bukan dari roti saja loh ya, tapi dari firman Allah. Kita kuat menghadapi tekanan, menghadapi masalah, ada sang roti hidup. Amin. Ada Yesus Kristus yang mendampingi, menguatkan. Masalah bertubi-tubi dihadapkan ke kita. Kita bisa melewati, kita bisa kuat. Karena ada firman yang menghidupkan hidup kita yang sebenarnya. Kan itu yang terakhir. Sikap kita bisa menang dalam pencobaan iblis yang pertama ini saudara. Seperti saran Rasul Petrus. Petrus ini pernah jatuh. Tapi dia bangkit lagi, survive lagi, bahkan sampai mati. Karena itu memberikan nasihat bagi kita. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Sadarlah dan berjaga-jaga lawanmu si iblis. Ini pengalaman Petrus. Petrus enggak sekali dua kali sering jatuh di sini. Karena apa? Sombong. Tanpa kamu saya bisa. Tanpa kamu saya bisa sendiri. Biarpun yang lain meninggalkan engkau, saya tidak Tuhan. Mesias nanti akan disalib dan menderita. Tidak mungkin Tuhan. Itu kan Petrus sangat vokal dan pokoknya bisa gitu. Tapi Petrus memberikan nasihat apa di sini? Karena itu rendahkanlah dirimu. Ini juga salah satu yang Yesus pakai. Jika engkau anak Allah, iblis kan seperti itu. Dengan otoritasmu bisa mengubah batu menjadi roti. Tapi Yesus memposisikan dirinya sebagai anak manusia. Artinya apa? Dia merendahkan dirinya. Tidak mau memakai kuasa itu. Dia tidak mau penghormatan dari iblis. Nah, ini salah satu sikap Yesus. Kalau orang biasanya mencari penghormatan bagaimana? Wah, ingin dipuji. Enggak dipuji sedikit sudah tersinggung. Ya, sudah marah. Kok dia begitu sama saya ya? Kok dia seperti itu ya? Kok saya enggak dihormati? Merasa seperti itu. Penghormatan dari Allah berbeda dari iblis. Iblis dengan cara menjatuhkan kita. Kan itu saudara, sikap kita menang dalam pencobaan yang pertama, kita merendahkan hati kita. Jangan suka mencari penghormatan orang. Nanti kecewa. Enggak disapa sedikit tersinggung. Kan orang sering seperti itu. Enggak disapa sedikit karena merasa dihormati, lalu merasa tersinggung. Tapi Yesus tidak, dia hanya mencari penghormatan dari Bapaknya. Yang kedua sikap kita, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin Bapak Ibu. Apa pencobaan Bapak Ibu sekarang? Datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena dia sudah mengalahkan begitu beratnya pencobaan saat hidup di dunia saat itu. Karena itu seperti firman-Nya di sini, karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, karena ujian, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Mungkin kedagingan, yuk kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin kita mata, yang tahu titik lemah kita, Bapak Ibu sendiri. Dan mungkin juga orang-orang terdekat itu. Apa titik lemah saya? Saya mudah jatuh di mana? Saat sepi, saat sendiri, saat uang banyak? Yang tahu Bapak Ibu dan orang-orang terdekat. Tapi Yesus saat ini mengajak kita. Sehingga kita menang dalam pencobaan. Karena kita berguru kepada Yesus Kristus yang menang mengalahkan setiap pencobaan yang pernah ia alami. Mari kita datang padanya Bapak Ibu. Dengan kekuatan dari kuasa Tuhan. Silakan tim musik ke depan. Kita menyerahkan hati kita, pikiran kita, terlebih pencobaan apa yang sedang kita hadapi hari ini. Kita serahkan bersama-sama ke tangan kuasa Tuhan. Katakan dengan sejujur ketulusan,
Mari kita menundukkan hati pikiran kita di hadapan. Semua orang mempunyai kelemahan seperti Achilles di tumitnya. Seperti Yudas masalah uang, dia jatuh, dia menyangkal iman. Seperti Petrus yang selalu vokal, tapi dia lemah saat tantangan di depannya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang kepadanya. Tuhan akan membuat mujizat, kita diberi kekuatan kepadanya. Serahkan kepada Tuhan setiap beban kita, sehingga kita dimenangkan, diberkati oleh Tuhan. Silakan singer menyanyi pujian terakhir. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saya mengajak jemaat tetap berdoa, menyerahkan hidup kita, keluarga kita kepada Tuhan. Ini Tuhan kami jemaat-Mu, kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mempunyai kelemahan Tuhan. Tolong dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kelemahan kami tidak dijatuhkan oleh kuasa-kuasa jahat iblis. Sehingga diri kami, hidup kami semakin jauh dari Engkau. Ampuni Tuhan. Kami sebagai anak mungkin mengecewakan orang tua, terlebih mengecewakan Engkau. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami. Kami tidak ingin iblis menghasut, menghantam, sehingga hidup kami tidak ada sukacita. Bapa, kami juga mohon ampun. Mungkin dengan pasangan kami banyak mengecewakan. Kami banyak hal-hal yang kami sembunyikan. Hari ini Yesus, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hubungan kami dengan pasangan kami semakin indah. Keluarga kami semakin kuat karena kuat kuasa Roh Kudus. Tuhan, mungkin hubungan kami dengan keluarga juga mulai tidak ada yang benar, ada yang baik. Ampunilah. Karena Yesus dengan kuasa Roh Kudus yang sanggup memulihkan, menghidupkan kami. Atau iman kami hari ini Tuhan mulai lemah. Jamahlah Tuhan. Kuatkan Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-Mu yang kuat, yang tahan, yang survive. Sehingga setiap tantangan, kesulitan dalam hidup kami mampu mengevaluasi. Sehingga semuanya itu menjadi guru terbaik dalam hidup kami. Kami meyakini Engkau sedang membentuk kami, sehingga kami lebih tangguh, lebih kuat, lebih dewasa di hadapan. Tuhan juga Engkau berkati setiap jemaat-Mu. Mungkin hari ini ada yang percaya Engkau Yesus Kristus. Mungkin hari ini mereka menyambut firman-Mu dengan sukacita dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Berkati Tuhan imannya, kesetiaan. Kami juga terima kasih kuasa-Mu memberkati keluarga kami, hidup kami, anak-anak kami, cucu kami. Terima kasih Tuhan. Dimanapun keluarga kami berada, di Indonesia, di luar negeri, dalam nama Yesus Kristus, Kau lindungi, Kau berkati mereka. Sehingga anak-anak kami, cucu kami, orang tua kami, dalam berkat dan pimpinan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdiri, kita pujikan kurnya bersama-sama. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan dengan iman, di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan disembuhkannya. Ku diangkat dan disembuhkannya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, mohon kesabarannya Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman ya, dari mimbar sebelum kita doa berkat. Di luar sudah disediakan konsumsi ya, bagi teman-teman kita yang sudah dibaptis tadi. Ya. Nanti Bapak Ibu setelah ibadah sambil salam-salaman bisa perjamuan kasih ya, di gereja. Atau kalau yang cepat ada acara boleh langsung juga pulang gitu ya. Namun sebelumnya kita ada beberapa kartu tamu dari penerima tamu hari ini. Meme. Ada yang baru pertama kali Meme? Ibu Meme. Terima kasih Pinang Mas ya. Ya, Pinang Mas dari GKF ya. Pacinan, betul ya. Terima kasih Ibu Meme, tinggal di Pinang Mas, Tuhan berkati. Nuwun. Ya. Lalu tetangga Ibu Prengki. Ya, nuwun Bu. Ya. Berikutnya Tumpak Situngkir beserta istri. Bapak mungkin? Oh iya, Bapak Tumpak Situngkir. Betul Pak Nje? Terima kasih Pak dari HKBP Cimahi atau Bandung Pak? Cilensi. Terima kasih Bapak Tumpak Situngkir, Tuhan memberkati. Bersama keluarga di Cimahi, mungkin Bu Damai. Ya, nuwun. Berikutnya Michael HT ya, HT. Silakan berdiri. Ya. Dari GKI Taman Cibunut, Bandung. Ya, terima kasih Mas Michael, Tuhan berkati. Berikutnya Saudara Michael Noveren. Ya. Betul ya? Dari GBI Sukawarna, Bandung. Ya, terima kasih Mas, dua-duanya Michael, makasih, Tuhan memberkati kehadirannya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang datang belum disebut? Ya, siapa? Jess? Oh ya, sama kakak. Silakan memperkenalkan, Jess. Oh iya. Oh iya. Terima kasih. Silakan duduk Ibu Maria dan kakaknya Mas Amos. Sungguh senang bisa beribadah dan ikut menyaksikan Mas Amos tadi dibaptis. Nuwun. Ya, ada lagi? Ya. Mas Christopher? Bisa ke depan? Ya, kemarin adanya rencana mau bergabung. Jadi silakan ke depan Mas. Mas Christopher sama Mas Chris sama Mbak Tina. Silakan ke depan. Ya. Ya, silakan. Sini Mas. Oh, ikut siapa putranya? Ya. Ya. Silakan Mbak. Bergabung. Ya, bergabung. Ya. Jadi Mas Chris minggu yang lalu menginformasi karena 2 bulan ini, kurang lebih 2 bulan ini sudah tinggal di Padalarang. Ya. Dulu bersama Opa ya, di Egarmana.
gerejanya berapa tahun yang lalu di GBI Bakti ya. Lah, informasi kemarin dan hari ini ya, Mas Kris mau bergabung di gereja kita. Silakan menyampaikan Mas Kris sendiri ya. Silakan. Mungkin sebagian belum tahu gitu ya. Identitas Mas Kris, silakan memperkenalkan sama Mbak Tina. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya bingung mau ngomong apa, cuman ya mungkin dari minggu lalu sih saya, sebelum dari minggu lalu mungkin saya masih di Bakti, di GBI Bakti, tapi lama-kelamaan jadi online dulu karena kan sempat ada pindahan sayanya. Nah, saya dan istri udah sepakat juga mungkin kita ke Cimahi aja gitu, lebih dekat juga dan dan mungkin untuk pertumbuhan rohani anak lebih baik sih. Itu aja. Ya. Ya, Mohon- makasih Mas Christopher ya. Mbak Tina ada yang disampaikan? Oh, sama. Meskipun Mas Kris dulu dibaptis di sini ya, betul ya? Oleh Opa gitu ya. Tapi semenjak menikah beberapa tahun yang lalu karena kerja di Bandung dan tinggal di Opa di Gereja Baptis Bakti. Dan hari ini karena sudah dengar kita tadi dan rumahnya di Padalarang ya. Dia akan bergabung di gereja kita. Seperti biasa ya. Dengan sukacita dan senang hati Bapak Ibu ya, kita menerima Mas Kris dan istri dan anaknya bergabung di gereja kita. Setuju ya? Ya, meskipun Mas Kris pernah dibaptis di sini gitu ya. Terima kasih itu Mas Kris ya. Sangat senang dan bisa melayani bersama-sama Tuhan melalui gereja ini. Nuwun, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Mbak Tina. Nuwun. Ya. Dan anaknya bisa juga ikut sekolah minggu gitu ya. Jika dibawa ke sekolah minggu Indria. Ya. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Sehingga keanggotaan kita jelas. Gitu ya. Ini menjadi contoh ya bagi kita semua. Ya. Kita mendorong anak-anak kita ya. Kemarin ada beberapa yang sekolah di sini, orang tuanya mencari gereja, mencari yang terdekat gitu ya. Disuruh di gereja situ dan lebih baik bergabung dan bisa melayani. Pasti orang tua itu punya tanggung jawab moral, apalagi bapaknya di luar kota. Gitu ya. Nah di sini sehingga anak-anak itu bertumbuh imannya, kesetiaannya, dan saya atau pengurus bisa mengingatkan kalau enggak ke gereja. Ya. Kemana dan di mana, seperti itu. Bentuk kepedulian kita. Ya, sebelum kita tutup dalam doa, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu. Persekutuan doa Rabu 5 Oktober, firman Tuhan akan disampaikan Bapak Mr. Yono. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat bisa bergabung. Ya. Jam doa kita masih online, jam 7 sampai jam 8 malam via Google Meet. Terus mengingatkan yang kedua, jemaat yang belum bergabung dalam ya, iuran kedukaan atau bergabung dalam komisi kedukaan silahkan. Ya ini untuk kebaikan kita semua. Ya. Jadi gereja kita ada komisi kedukaan, tiap bulan iurannya 20.000. Betul ya? Pak Johan ya? Ya, jika belum ada perubahan ya masih 20.000. Tiap keluarga, entah kakak itu ada 5, 10, 1 itu ya, tetap 20.000. Ini untuk kebersamaan kita dalam menolong saudara-saudara kita yang sedang berduka. Yang berikutnya, ada 3 saudara kita yang ulang tahun hari ini. Yang pertama, saudara Adriano Ugara Naibau, 5 Oktober. Ano ada? Ya, Tuhan berkati Ano. Berikutnya Ibu Marcelina Indarning atau Ibu Sutopo, juga 5 Oktober. Ada? Bu Topo? Oh iya, kasih Bu, Tuhan berkati, makin sehat dalam Tuhan dan sehat secara jasmani juga. Yang terakhir tanggal 7 Oktober Diakon Sridadi Atiyanto.
Selamat ulang tahun Diakon Sridadi, semakin dipakai Tuhan luar biasa ya, baik di Tiranus, di lingkungan maupun di gereja. Ya, Tuhan berkati. Ada lagi yang ulang tahun minggu ini Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada lagi tambahan dari sekolah minggu? Ingat sekolah minggu kita sudah dipisah Bapak Ibu, mulai ini tadi ya. Kelas ibu-ibu sudah ada ya. Yang dewasa yang kita pikirkan sedang kelas pemuda ya. Ini saya mau diskusi Diakon Sridadi dan Bu Resti nanti. Kelas ibu-ibu sudah ada, ibu-ibu muda dan ibu-ibu senior mulai digabung. Itu ya hari ini. Dan kelas bapak-bapak, muda dan senior masih di luar. Kelas remaja kita sudah ada yang SMA, STM, ya, di ruang sekolah minggu belakang. Kelas pemuda, lah ini kekurangan kita. Ya. Doakan Pak Tri sedang menggarap untuk penambahan ruang gedung sekolah minggu di ruang belakang. Ya. Rinciannya sedang dipersiapkan Pak ya, tahap pertama, kedua, sehingga kita dalam sekolah minggu betul-betul ruangan mencukupi, ya, ruangan mencukupi, seperti itu. Ada tambahan pengumuman? Tidak ada? Mari kita berdiri bersama-sama, ya. Kita mohon berkat kepada Allah Bapa kita di surga. Kita pulang diberikan berkat, kekuatan, sukacita darinya. Mari kita mohon berkatnya. Kemuliaan hormat bagi Engkau, Allah Bapa yang kami puja, Allah Anak di dalam Roh Kudus yang sudah mati, bangkit, naik ke surga, dan menjamin keselamatan hidup kami. Dan Allah Roh Kudus, menguatkan, menyertai hidup keluarga kami sampai detik ini. Terima kasih. Bela hidup kami yang sudah Engkau berkati, Engkau tebus, Engkau jamin ini. Berguna untuk hormat kemuliaan Engkau. Berkat-Mu turun bagi kami. Allah Tritunggal, Allah yang esa, Allah yang kami puja, kami sembah. Kita pujikan doa nikmat bersama-sama. Nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Silakan duduk sebentar, kita saat teduh sejenak. Hidupku takkan sama.